Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi la ilaha illallah waliyul muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. فقال الله تعالى في كتاب المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. Sungguh kami telah mengutus para rasul kepada umat-umat sebelum kamu. Mereka ditimpakan musibah dan penderitaan agar mereka tunduk dan khusyuk. Maka kenapa kamu belum pernah juga sadar ketika kami datangkan kepadamu berbagai ujian dan cobaan? Walakin qasat qulubuhum, akan tetapi semakin kasar hatimu menerimanya, dan setan-setan akan selalu menghiasi perilakumu. Kaum muslimin rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah. Semoga semakin hari semakin baik cara kita berterima kasih kepadanya, dan kita digolongkan kepada hamba-hamba yang bersyukur. Dan mari kita berselawat kepada Nabi tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai abdillah, sebagai hamba Allah. Puncak pengabdian itu adalah tadarru'. Tadarru' itu adalah tunduk dan khusyuk, sebagaimana ayat yang kita bacakan pada awal tausiah ini, yaitu firman Allah terdapat dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayat 42 dan 43. La'allahum yatadarra'un, mudah-mudahan mereka tertunduk dan khusyuk. Tadarru'. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika Siti Hajar disuruh hijrah
bersama anak yang diimpikannya bertahun-tahun. Hijrah ke Mekah. Awalnya hijrah yang berat, perpindahan yang sangat berat, tetapi Ibrahim menyuruh Siti Hajar, kita hijrah ke Mekah. Berjalanlah Siti Hajar sampai berjalan berhari-hari. Di hatinya bertanya, akan kemana kita dibawa oleh ayahmu? Bisiknya kepada Ismail. Berjalan, terus berjalan. Akhirnya Siti Hajar memberanikan diri bertanya kepada Ibrahim, ya Ibrahim, ahadza amrillah, wahai suamiku, apakah perjalanan ini adalah perintah Allah? Ditatap dalam-dalam wajah dan anaknya oleh Ibrahim, karena ini adalah pilihan yang berat. Lalu Ibrahim menjawab, "Na'am, iya." Tapi kata Siti Hajar, "Lau kana amrillah, jika benar ini perintah Allah, fasbir." Wahai suamiku, jika ini benar-benar perintah Allah, fasbir, laksanakan segera. Maka akhirnya hijrahlah Siti Hajar dan anaknya ke negeri yang tandus. Dan itulah kemudian diabadikan dalam Al-Quran, surat Ibrahim ayat ke-37, di mana Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zil zar'in baitil muharram. Ya Allah, ya Rabb, akankah aku tinggalkan anak cucuku, anak dan istriku di negeri yang tandus, di Baitul Muharram, di negeri yang tidak ada kehidupan ini. Tetapi karena menjalankan perintah Allah, Siti Hajar membawa anaknya, meskipun itu adalah pilihan yang berat, dibawanya ke negeri yang tandus itu. Kaum muslimin, kita kenal kemudian negeri yang bi ghairi zir zar'in itu, negeri yang tandus yang tidak ada kehidupan itu, sekarang menjadi negeri yang dirindukan orang, Baitul Muharram, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Nabi Nuh juga begitu. Ketika disuruh oleh Allah membuat kapal di atas bukit di musim kemarau, logikanya mempertanyakan gitu. Tetapi ini adalah perintah Allah gitu. Bahkan anak istrinya menantang gitu. Kok bikin kapal di musim kemarau di atas bukit gitu. Tapi karena ini adalah perintah Allah, akhirnya Nabi Nuh membuat kapal di musim kemarau di atas bukit. Karena bagi Nuh, yang tahu itu adalah bukan masalah tsunami-nya, tapi yang tahunya adalah perintah Allah. Kaum muslimin, apa yang terjadi kemudian setelah dia membuat kapal sesuai dengan perintah Allah? Dia diselamatkan dari banjir. Nabi Yunus juga begitu. Ketika ditenggelamkan di laut, lalu kemudian disantap oleh ikan. Yang dilakukan itu adalah ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Dan Nabi Yunus tidak bisa membayangkan apakah dia selamat atau tidak dari
ikan yang menelamnya. Yang dia tahu adalah perintah Allah. Dengan menjalankan perintah Allah itu, dia terselamatkan dari perut ikan. Kaum muslimin rahimakumullah, refleksi ini menarik untuk kita ungkap di akhir tahun ini gitu. Akhir tahun 1442 Hijriah, untuk merefleksikan peristiwa-peristiwa yang hari ini menimpa kita pasca Idul Adha gitu. Mungkin sudah puluhan kita mendengar berita kematian. Bukan puluhan, mungkin sudah ratusan gitu. Ada yang kematian gitu, yang berpisah nyawa dari jasadnya. Ada yang kematian karir gitu. Ada kematian pekerjaan gitu. Ada yang kematian masa depan dan segala macam gitu. Inilah yang kita bacakan di awal tadi ayat Al-An'am yang disebut dengan tadarru'. Tadarru' itu adalah tazallul, tunduk dan khusyuk. Ayat yang kita bacakan, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus para nabi-nabi sebelum kita, dan didatangkan berbagai cobaan dan ujian di masa itu. Dan ayat itu ditutup la'allahum yatadarra'un. Tadarru', agar mereka tunduk dan khusyuk kepada Allah. Maka di ayat berikutnya Allah katakan, kenapa kamu belum juga sadar gitu? Dengan tadarru'nya, dengan khusyuk dan tunduk kepada Allah. Ketika berbagai ujian dan cobaan yang kami datangkan kepadamu. Walakin qasat qulubuhum. Mari kita perhatikan ayat ini. Akan tetapi gitu, justru dengan ujian dan cobaan gitu, semakin banyak hatimu yang kasar menerimanya gitu. Hilang kepercayaan kepada Allah gitu. Sudah berputus asa gitu. Bahkan sudah menggugat takdir Allah gitu. Karena itu ada cara-cara Allah untuk mengingatkan kita agar kita khusyuk dan tunduk kepadanya. Bapak, kaum muslimin, saudara-saudaraku, mana tahu kita yang berada dalam masjid ini alhamdulillah sehat-sehat gitu. Kita belum terkena COVID-19 gitu. Tapi percayalah, kita tidak positif bukan karena imun kita kuat gitu. Bukan karena kita pakai masker gitu. Tapi Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang melindungi kita. Kita yang hari ini damai, terutama PNS yang sudah memiliki pekerjaan yang tetap. Alhamdulillah, rezeki kita lancar-lancar, tidak seperti saudara-saudara kita yang di luar sana, yang hari ini susah payah untuk mendapatkan rezeki untuk makan sehari-hari. Bukan karena kita beruntung dengan tenaga dan pikiran kita gitu. Kita sudah mendapatkan pekerjaan gitu. Karena itu adalah cinta Allah kepada kita. Maka tidakkah kita datang kepada Allah gitu, dalam suasana-suasana yang sudah diingatkan oleh Allah, dengan tadarru', dengan khusyuk dan tunduk kepadanya. Mudah-mudahan dengan khusyuk dan tunduk itu adalah kekuatan kita untuk merubah kehidupan kita yang lebih baik, terjauh dari musibah-musibah, terjauh dari corona ini. Mudah-mudahan peristiwa-peristiwa ini yang sudah hampir lebih 2 tahun, tentunya ini menjadi refleksi bagi kita untuk semakin tunduk dan patuh kepada Allah. Di samping tadazul, tadarru itu bermakna
istiqamah agar kita tetap berada di jalan Allah. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allahum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La